Oke, selamat datang di YouTube Hobijer Official. Ya, jadi kali ini saya sebenarnya tidak mau buat video ini ya, karena ini bicara tentang perkembangan pemilu sebenarnya. Tapi sebagaimana teks yang running di bawah ini video buat untuk teman-teman supaya diedukasi dengan banyak kebohongan-kebohongan yang ada di luar sana, terutama di grup-grup WhatsApp atau di media sosial ya, tentang isu-isu kecurangan dan lain sebagainya di pemilu. Nah, saya coba kasih satu contoh atau saya coba tunjukkan yang saya dapat, screenshotan yang saya dapat di grup saya. Saya pikir itu perlu uh, diedukasi supaya orang tidak termakan dengan isu-isu itu. Tapi saya perlu juga sampaikan bahwa tindakan saya ini saya lakukan bukan atau karena saya dibayar atau karena saya dapat sesuatu, tidak ya, hanya sifatnya untuk edukasi saja supaya kita itu masyarakat Indonesia lebih bijak lagi ketika mendapat WA, ketika kita dapat informasi, kita cek. Ada iklan yang bilang begini, eh, cek recheck atau cek sebelum ke gocek, nah gitu ya. Jadi dicek dulu kebenarannya apakah itu benar atau tidak. Jadi kita tujuannya sebenarnya ini untuk melawan hoax ya, melawan hoax atau berita-berita bohong seperti itu karena sering beredar. Nah, salah satu yang ramai di grup itu adalah yang ini saya coba tampilkan. Nah, perhatikan ini di gambar yang punya lingkaran ini perolehan suara dari Pak Anies itu 52, Pak Prabowo itu 677, lalu Pak Ganjar itu 10. Sedangkan di bawah sini yang lingkaran hijau jumlahnya itu jumlah seluruh suara sah yang sah ya. Itu 239. Mutar dong kita, kok bisa Pak Prabowo itu nilainya atau suaranya 677 dari mana? Sedangkan suara yang sah di TPS itu cuman ada 239. Ini screenshotan dari orang yang kirim ke saya, bukan ke saya, ke grup ya. Terus captionnya itu kalau teman-teman perhatikan di sini itu ada bilang begini, kayak mana sih ini ngitungnya ya, nggak make sense, sense nih, gue apa nih, kudet apa gimana sih, parah, siapa aja nggak apa-apa, yang menang tapi jangan kotor ya. Ini ya caption ya, kalian bisa baca lah situ ya. Pasti kalian juga dapat, salah satunya mungkin kalian dapat ya. Oke, soalnya ada sih di handphone saya sini, saya coba baca. Capek banget kalau dari awal aja kotor gitu, gimana bersihinnya gitu. Artinya seolah-olah yang kotor itu bisa jadi KPU tanda kutip yang rubah data eh, jadi 677 suara untuk eh, paslon nomor 2. Jadi kalau dalam konteks gambar screenshotan yang pertama ini sebenarnya menguntungkan Prabowo. Tapi nggak tahu juga nih yang buat ini. Kayaknya iseng atau gimana sih sebenarnya. Tapi yang kedua ini kalau perhatikan ini ada screenshotan kedua yang saya dapat juga di WhatsApp di sini ya, saya dapat ya. Oke. Nah, isinya bilang begini. Itu itu kepotong sebenarnya ya. Ya nanti saya coba tampilkan. Kalau yang kedua itu isinya adalah yang kedua ini itu lokasinya jelas ya. Pilihan Pilpres hitung suara Jawa Tengah, Boyolali, Ampel, Ngenden, TPS 003. Nah, itu saya coba tampilkan yang full isinya ya. Sebentar. Boom. Oke. Ini kalau kalian perhatikan saya sambil baca juga. Itu Pak Anies itu 882 suara yang dia dapat. Sedangkan Prabowo 46, Pak Ganjar 548. Jadi di sini yang diuntungkan Pak Anies dan Pak Prabowo. Sedangkan kalau kita perhatikan di bagian bawahnya, saya coba tampilkan lagi, ini kurang kelihatan ya. Oke,
jumlah suara sah ini agak kecil ya, screenshotnya nggak terlalu dapat. Jumlah suara sah itu 155. Nah, ini salah satu saya pikir hoax yang orang buat. Seolah-olah KPU itu melakukan kecurangan. Menurut saya, website yang dibangun KPU itu sudah aman menurut saya. Dan perubahan yang dibuat ini sebenarnya gampang. Orang siapa saja bisa buat. Salah satunya nanti saya coba praktekkan di apa di laptop ini ya. Gimana caranya orang merubah lalu dia screenshot. Oke. Nah, itu isu-isu ini salah dua screenshotan yang saya dapat sebenarnya banyak atau banyak juga video orang yang mempraktekkan menunjukkan hasil yang ada di real yang ada di KPU sebenarnya. Jadi di sini mau kasih tahu bahwa Prabowo didukung, Pak Anies didukung, atau Pak Ganjar didukung. Mungkin ada juga ya kasus yang kasih suara banyak di Pak Ganjar, tapi saya belum dapat. Tapi dua ini. Tapi juga di sisi lain seolah-olah orang beranggapan bahwa KPU ini curang dong. Apakah diatur sama Pak Jokowi atau tidak? Nah, ini kan akhirnya orang banyak multi tafsir, multi pendapat mengenai kasus atau peristiwa seperti ini. Ini saya bilang ini hoax. Hoax ya teman-teman ya. Nanti saya coba tunjukkan bahwa nilai itu kita bisa buktikan nanti dengan surat atau hasil perhitungan yang biasanya ditempel oleh KPPS di TPS itu setelah ditandatangani semua petugas yang ada di situ. Itu suara sah. Nanti disesuaikan dari situ. Biasanya di KPU itu selain data yang tampil di sini, biasanya di bagian bawah itu ada foto dari hasil suara yang diinput secara manual di kertas yang difoto. Nanti saya coba tunjukkan. Nah, jadi sekali lagi ini tujuannya mau mengedukasi ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak termakan tipuan-tipuan orang yang ada di luar sana atau yang mencoba mau merusak pesta demokrasi yang sementara berjalan. Nah, saya coba praktek salah satunya. Oke, nah ini adalah tampilan website dari KPU. Ya, Bapak Ibu atau teman-teman bisa perhatikan. Saya coba praktek nanti ya. Atau kita cocokkan ya. Tadi di screenshot, kalau teman-teman masih ingat, di screenshot itu yang ini, saya coba pilih ulang ya. Hitung suara. Terus, sorry, saya cari Jawa Tengah ya. Saya mau cocokkan yang tadi itu, yang katanya Pak Anies itu 882. Sedangkan jumlah seluruh suara itu cuman 155. Kita coba di Jawa Tengah. Kita pilih kabupatennya tadi itu ya kabupatennya Boyolali, kecamatannya itu Ampel, oke, desanya itu Ngenden, sorry kalau salah ya. Nah ini perhitungan suaranya yang sudah masuk ya, ini udah real ya teman-teman. Kita cek di TPS-nya, tadi itu di TPS 003, kita buktikan benar nggak hasil yang didapat. Nah ini kalau kita lihat, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap itu 157. Dari mana yang 800? Itu omong kosong itu orang yang buat ya. Jadi jangan percaya. Sekali lagi jangan mudah terpercaya dengan informasi-informasi liar sebelum saudara cek kebenarannya. Lalu ada yang DPTB itu ada 2, ada yang DPK ada 1. Jadi totalnya 160 pemilih yang ada di TPS 003. Oke. Nah, kita turun di bawah. Ini suara sah yang masuk, perolehan suara nih, garis bawah ini. Ini sah, Bapak Ibu ya. Sah gitu ya. Jadi saya udah patahkan tadi itu eh, yang pertama kalau teman-teman ingat yang sebentar saya tunjukkan. Yang ini ya, yang punya alamat ini kita langsung patahkan ya, yang tadi nginden apa segala macam. Nginden ini kita langsung patahkan nih alamat ini yang tadi katanya 882, padahal di situs resminya itu cuman dapatnya 2 malah di sini Pak Anies ya. Prabowo 67 dan
Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD itu 86. Malah yang lebih tinggi Pak Ganjar. Dari mana yang 800? Dan tetap ya, pemilihnya itu 155 yang sah, karena ada 5 yang tidak sah. Ya, tidak sah mungkin salah coblos sekali atau salah tusuk. Tapi dari jumlah 160 pemilih, yang sah itu cuma 155. Yang tidak sah itu 5. Oke, jelas ya, kita harus lawan berita hoax yang beredar supaya saudara tidak tertipu dan menilai KPU itu uh, curang dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi saya kasih contoh, saya praktekkan ya. Gimana caranya orang sih mau rubah ini? Nah, ini biasanya orang itu rubah seperti ini, teman-teman. Ini banyak dilakukan oleh orang untuk ya berbuat jahat dan lain sebagainya. Sebenarnya semua website itu bisa lakukan, di semua website itu teknik ini bisa dipakai. Ya, teknik ini bisa dipakai sehingga kalaupun ini saya praktekkan bukan berarti website KPU itu lemah atau eh, tidak apa namanya keamanannya itu setipis tisu, enggak juga. Itu tidak terganggu kok. Itu sama sekali tidak terganggu sistem yang ada di KPU. Saya coba kasih contoh bagaimana orang bisa rubah sesuka hatinya seperti itu. Atau juga salah satunya, kita sebelum saya masuk di praktek ya, kita juga bisa gunakan aplikasi editing, editing seperti Canva. Itu bisa kita screenshot yang tadi, baru kita bisa edit lagi tuh, masukin nominal-nominal yang ada. Gampang banget tuh. Nanti saya, ya kalau ada kesempatan saya bisa kasih contoh. Screenshot yang ada, nanti nomor suara yang ada itu ditimpa dengan elemen yang warna putih, baru kasih teks. Selesai. Baru di-download. Bisa juga seperti itu ya. Nah, tapi ini ada juga cara yang mungkin bisa saja terjadi. Seperti ini, kita blok. Ya, semoga bisa terlihat ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di contoh yang saya tunjukkan ini, kita bisa blok. Ya, sorry. Kita blok ini, 67 di suaranya Pak Prabowo contohnya. Kita inspeksi. Nah, ini. Nah, ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini, perhatikan ini, 67. Bisa kelihatan nggak, teman-teman? Semoga bisa kelihatan ya. Ini 67, saya bisa rubah nih. Jadi 100. Atau berapa? 10 juta. Melewati, atau 500 juta melewati jumlah penduduk Indonesia. Bisa. Contohnya saya kasih 11.000. 11.000 suara. Padahal cuma 6 ya. 67 ya. Kita coba cek. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini berubah. Saya tutup ya. Di sini langsung berubah guys. 11.000 suara. Padahal yang memilih itu cuman 155. Saya coba ulang, saya tampilkan dulu, saya perbesar ya supaya teman-teman bisa perhatikan. Jangan sampai kita kemakan hoax atau kemakan berita bohong yang ada di luar sana. Oke, sebentar. Oke, saya kesulitan untuk sebentar. Ini semoga bisa lihat ya. Oke, saya coba praktik ulang lagi. Ini Pak Anies ini saya bisa rubah dari 2. Ini teman-teman bisa lihat mouse-nya. Dari 2 ini saya bisa rubah jadi berapa? Mau lewati Pak Prabowo bisa. Contohnya 12.000 suara. Atau 12 juta. Bisa. Ini cara orang membuat kebohongan di media sosial. Ini bisa. Padahal jumlahnya segini. Atau saya mau rubah jumlahnya. Bisa juga teman-teman. Jadi itu beberapa contoh. Atau Pak Ganjar saya rubah ini biar adil ya. Nanti bilang saya dibayar Pak Ganjar. Enggak ya. Biar adil nih. Saya rubah 86. Saya jadikan 15.000. Oke. Boom. Nah ini rubah dia teman-teman. Pak Anies
Dan tindakan ini itu tidak sama sekali merusak sistem yang ada di KPU. Setelah saya refresh, dia kembali. Orang kan kalau sudah seperti ini kan bisa langsung screenshot, teman-teman. Orang bisa screenshot, ya, bisa screenshot dan bisa pakai itu untuk melakukan penyebaran berita bohong. Nah, setelah nanti dia refresh, saya refresh ya teman-teman ya, saya refresh, dia kembali nanti. Nah, ini normal kembali. Betul ya? Normal kembali ya. Semoga teman-teman bisa lihat. Pas di atas kepala saya ini, bisa lihat. Ini normal kembali. Yang tadinya 12 juta dan 11.000, 14.000 dan seterusnya bisa kembali. Oke, nah buat kalian yang lewat, saya coba praktek satu kali lagi. Dari Pak Anies yang 2, kita bisa rubah jadi 15.000. Ini saya ulang. Nah, kita tutup. Oke, ini seperti ini hasilnya. Itu jahat banget yang buat. Nah, kalau kita refresh, dia akan kembali. Nah, setelah dibuat seperti itu, dia biasanya itu dia screenshot, baru dia sebar. Atau cara kedua, dia bisa gunakan Canva atau aplikasi editing lainnya. Waktu dia screenshot dengan data yang benar, nanti waktu masuk di aplikasi editing foto, dia bisa hapus angkanya lalu dia kasih angka yang baru. Terlalu bisa. Sangat gampang. Makanya sekali lagi teman-teman, saudara semua dimanapun kalian berada, ketika kalian dapat berita, dapat kiriman video, kiriman foto, kiriman teks, sebelum itu kalian teruskan ke orang lain, menjadikan satu kebenaran atau sesuatu yang serius, kalian cek dulu. Cek sebelum ke Gocek. Oke, saya pernah ingat iklannya Denny Sumargo. Oke, Bang Denny, sorry, saya kutip ya. Cek sebelum ke Gocek. Nah, jadi teman-teman itu orang yang biasa pakai itu. Nah, sebenarnya kalau mau lihat data itu juga teman-teman bisa masuk. Oke, sekarang saya sarankan untuk mau cek kebenaran-kebenaran hasilnya itu bisa masuk di uh, website pemilu2024.kpu.go.id. Cek di situ. Teman-teman bisa masuk, boleh pilih di sini mau pilpres, pileg, pileg DPRD provinsi, kota dan pemilu DPD. Tinggal pilih. Kalau presiden tinggal pilih aja seperti ini. Lalu mau lihat penetapan hasil pemilu atau daftar sengketa. Saya pikir masih dalam tahap hitung suara ya, belum pada penetapan hasil pemilu. Lalu tinggal pilih, saudara di mana nih? Kalau saya di Jawa Barat, contohnya Kota Bekasi, saya cari, masuk, yang penting hafal ya alamat tempat tinggalnya ya, atau TPS-nya. Lalu di Mustika Jaya, mana Mustika Jaya? Jati Asih, oke ini Mustika Jaya. Oke, kelurahannya Cimoning, RT-nya, TPS-nya 99. Nah, 99. Kita lihat datanya ada nggak? Biasanya, ini belum masuk nih. Jadi, untuk TPS tempat saya pemilu itu belum masuk datanya. Teman-teman bisa juga cek di sana, hasilnya seperti apa. Nah, selain teman-teman masuk di sini, teman-teman juga bisa cocokkan, saya coba yang tadi, yang Jawa Tengah itu ya. Kebetulan dia datanya sudah masuk. Boyolali, sebentar ya. Ampel, Ngenden, TPS-nya itu TPS 3. Oke. Nah, teman-teman, waktu teman-teman lihat nominal ini, bukan nominal, angka ini, cek di atas kepala saya. Kalau teman-teman mau lihat angka ini, benar atau tidak, cocokkan dengan yang ada di sini. Lihat form pindai C hasil. Itu hasil ini, itu merupakan hasil dari TPS yang difoto langsung oleh petugas KPPS yang ada di sana, difoto. Nah, kita cocokkan di sini. Kita buka. Nah, ini nih. Kita bisa lihat contohnya di sini, ini ya. Yang gambar bagian tengah ini, Pak Anies nomor 1 itu, dia itu nilainya 2. Suaranya 2. 002. Kita cocokkan. Benar nggak di atas? Betul ya. Pak Anies itu suaranya 2 di TPS ini. Lalu, Pak Prabowo itu ada ini,
67. Cocok kan? Ini cocok ya, 67 sama ya. Sama ya. Lalu yang ketiga itu ada 8 dan 6, 86. Kita cocokkan Pak Ganjar 86. Betul. Nah, kenapa saya bilang ini betul? Karena hasil ini sudah ditandatangani sama petugas yang bertugas di TPS tersebut. Makanya undang-undang itu mengatur setiap orang itu berhak foto hasil perhitungan suara yang sudah ditempel oleh petugas KPPS di TPS masing-masing. Jadi kita dilindungi oleh hukum di situ. Saya lupa pasal ayat berapa seperti itu. Intinya undang-undang itu mengatur itu bahwa setiap orang berhak mengambil gambar dalam bentuk foto maupun video hasil perhitungan pemilu atau perhitungan suara yang ada di TPS yang sudah ditandatangani oleh petugas. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sudah ditandatangani oleh petugas ya. Di sini resmi ya. Semua petugas sudah tanda tangan. Jadi itulah sebabnya saya sarankan kalau ketemu ada foto, ada berita yang tidak pas, saya sarankan masuk di website KPU supaya teman-teman bisa pastikan kebenaran. Tujuan video ini sekali lagi untuk melawan atau memberantas hoax. Kita harus jadi anak muda, generasi yang jujur dan menjalankan sesuatu itu dengan baik ya. Jangan mau bikin enak supaya dapat mungkin nggak tahu juga orang buat seperti itu ya. Nah ini saran dari saya. Dan juga kalau seandainya teman-teman tidak bisa akses websitenya karena keterbatasan alat, terus keterbatasan jaringan internet dan lain sebagainya, atau kurang paham mungkin mengelola websitenya, bukan mengelola ya, untuk akses, teman-teman bisa kok lapor di kantor KPU yang ada di sekitar atau lapor di pemerintahan terdekat bahwa ini loh terjadi kecurangan, terjadi seperti ini, bisa. Jadi jangan sampai kita menyebar hoax, menyebar sesuatu yang tidak benar. Karena doa kita semua orang Indonesia supaya pemilu di Indonesia tahun ini berjalan dengan baik. Entah teman-teman dengar informasi di media cetak, media yang ada, media sosial tentang pemilu-pemilu, sudahlah, itu ada yang bagian orang-orang yang atur itu. Tugas kita ketika ada berita yang tidak benar, kita sampaikan di tempatnya masing-masing. Bisa kita lapor ke Banwaslu, Badan Pengawas Pemilu. Mereka bertanggung jawab untuk menerima setiap keluhan atau kecurangan-kecurangan atau informasi kecurangan yang ada di sekitaran mereka. Oke, itu saja teman-teman. Semoga video ini membantu kita untuk lebih bijak lagi dalam merespon dan juga menerima, mempercayai berita-berita yang ada. Sekali lagi, saran saya sebelum ke Gocek, dicek dulu. Cek sebelum ke Gocek. Oke, itu saja. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini. Semoga kalian mendapat pencerahan yang baru tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Sebenarnya saya itu tidak biasa buat video seperti ini. Karena saya lebih banyak bicara tentang kehidupan sosial dan kehidupan rohani orang. Dan juga saya. Tapi karena ini membuat saya juga jadi tidak tenang ya. Kok bisa ya? Ini beredar begitu. Itu saja teman-teman. Doakan Indonesia sehat. Doakan Indonesia ada dalam keadaan damai. Siapapun pemimpinnya nanti kita doakan yang terbaik untuk mereka. Apakah itu Pak Anies, Pak Prabowo, ataupun Pak Ganjar. Kita percaya mereka dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di bangsa ini. Salam lawan hoax.